Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rival Senara Murabadu dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024 dengan 3 digit NIM terakhir saya 033. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum kelompok saya. Di sini ada sistem kendali menggunakan Autonix TK4S T4RN. Oke. Langsung saja. Pertama, ini ada pengertian Autonix TK4S dan T4RN. Autonix TK4S T4RN adalah temperatur controller digital yang digunakan untuk mengatur dan menjaga suhu agar tetap stabil sesuai nilai set point yang diinginkan. Alat ini bekerja dengan menerima sinyal dari sensor suhu, misalnya thermocouple atau RTD, membandingkannya dengan set point, lalu mengatur output relay atau SSR untuk menghidupkan atau mematikan elemen pemanas. Alat ini banyak digunakan pada sistem kendali suhu seperti oven, heater, atau proses industri yang membutuhkan kestabilan temperatur. Autonix ini terdiri dari input thermocouple, KJT, dan lain-lain atau RTD, PT 100. Untuk outputnya itu relay atau SSR drive untuk mengontrol pemanas atau pendingin. Mode kontrolnya yaitu on-off, PID, dan time proporsional. Displaynya 2 tampilan digital yaitu PV atau present value, yaitu nilai aktual, dan SV yaitu set value atau set point, nilai yang diinginkan. Fungsi tambahannya dapat sebagai alarm suhu, auto tuning PID, dan proteksi kesalahan sensor. Nah, ini ada pengertian respon sistem. Respon sistem adalah reaksi atau tanggapan suatu sistem terhadap masukan input yang diberikan, misalnya perubahan suhu akibat perubahan set point. Lalu ada open loop. Open loop yaitu sistem kendali tanpa umpan balik. Outputnya tidak mempengaruhi proses, contohnya setrika listrik konvensional. Lalu ada closed loop. Sistem closed loop ini dengan umpan balik, outputnya dipantau dan dikoreksi agar sesuai dengan nilai set point. Contohnya pengendali suhu otomatis pada oven. Lanjut. Di sini ada cara operasional Autonix TK4S T4RN. Langkah dasar pengoperasiannya yang pertama itu menghubungkan sensor suhu thermocouple ke terminal input. Lalu hubungkan output ke elemen pemanas, lalu nyalakan alat dan atur set point suhu, lalu amati tampilan present value dan set value-nya. Lalu yang terakhir ada ubah parameternya, misal mode kontrol, alarm, atau PID melalui menu setting. Lalu datasheetnya ini menampilkan range suhu, jenis input sensor, output, relay SSR, dan mode kontrol, on-off atau PID. Bentar, saya carikan datasheetnya bisa cari aja di browser. Ini untuk datasheet Autonix-nya seri TK. Ini bisa dilihat sendiri. Oke. Kita lanjut ke ini. Cara pengambilan data manual. Yang pertama itu catat suhu aktual PV setiap interval waktu tertentu, misal setiap 10 detik. Lalu lakukan pengamatan sejak alat dinyalakan hingga suhu stabil di sekitar set point.
Nah, terus data yang diambil mencakup waktu, suhu aktual, dan status output. Data digunakan untuk membuat grafik respon sistem. Nah, ini contohnya. Setelah data diambil, nanti kita masukkan ke Excel, lalu dibuat grafiknya. Nah, di sini ada video saat saya dan kelompok praktikum melakukan Dicolokin dulu. Save. Oke, kita lanjut dulu. Nah, kemudian ada control on-off hysteresis. Control on-off hysteresis menambahkan lebar setelan antara titik on dan off untuk mencegah chatter, sehingga kondisi switching sangat cepat dan on-off berulang di sekitar satu titik set point. Di batas bawah dia akan on, dan di batas atas batas atas akan off. Lebar ini juga disebut sensitivitas atau gerak bebas atau dead zone. Lebar sempit menahan suhu dekat dengan set point, namun meningkatkan frekuensi switching dan mempercepat aus aktuatornya, seperti relay atau solenoid. Dan jika plan lambat atau kapasitas pemanas atau valve besar, penundaan efek kontrol dapat memicu hunting atau kondisi osilasi berulang naik turun dari variabel proses di sekitar set point. Solusinya yaitu dengan memperlebar hysteresis. Lalu ada contoh aplikasi umumnya seperti perangkat on-off berbasis relay atau solenoid. Kompresor kulkas memakai lebar besar untuk menghindari start atau stop sering. Lalu cocok untuk kontrol kasar. Nah, di sini ada kontrol PID time proporsional. Pertama, ini dia mengatur rasio on off atau duty cycle secara proporsional terhadap deviasi di dalam proporsional band sekitar set point. Karena tegangan atau arus sulit tidak bisa kontinu karena output T4RN adalah relay. Sinyal dikirim sebagai pulsa on-off berulang. Dengan frekuensi yang cukup tinggi, perilakunya mendekati kontrol kontinu. Dan satu siklus kontrol berdurasi konstan. Di bawah band selalu on, dan di atas band dia selalu off. Di dalam band, rasio on-off berubah sesuai deviasi. Nah, contoh on 0,7 detik dan off 0,3 detik saat PV nilai sensor di bawah set point. Lalu di sini ada on 0,5 detik dan off 0,5 detik di set point. On sama dengan off sama dengan 0,5 detik. Dibanding on-off murni, overshoot lebih kecil. Siklus kontrol yang lebih pendek memberi hasil kontrol lebih baik. Nah, sekian. Di sini masih ada video lagi tadi. Nah, ini
video saat pengambilan datanya. Yang jajan Di sini Dari kita 2012 penyatannya sekaligus keluarga menangnya perbedaan. Jurusan mana? Yang masuk Honda. Oh, makan dari situ. Makan bisa kan? Belum masuk tadi. Katanya Paris Paris keluarga. Paris tadi om dong. Terus dia pengen nyoba dulu dong. Iya. Beli enggak? Tapi salah ya. Dibeliin. Ngobrol-ngobrol terus dia makan. Terus bayar. Dia datang dia Oh, dia turun yang lama berarti bagus. Untuk 52. Pak, Pak. Ini maksudnya berapa 50 kan? Iya. Enggak berarti Sama sih? telat. Jadi Kok naik cok? itu nilai siswanya tadi 50, tapi baru mati setelah 3 detik itu karena nilai histerisisnya yaitu 3. Ini dia mau bertahan di 50. Setelah itu dia akan nyala kembali, biasanya akan turun suhunya. Ini sudah Goblok itu distraction dong lu. dia suhu 54. Lalu data yang diperoleh itu dimasukkan ke Excel. Nah, ini untuk data yang pengukuran suhu 60 dengan histeresis 5. Dan ini grafiknya seperti ini. Lalu ini untuk yang PID, untuk nilai proporsionalnya sama dengan 10. Ini sampai 7. Nah, jadi seperti itu ya untuk presentasi hasil tugas hasil praktikum kelompok saya. Sekian, apabila ada kesalahan kata dan kekurangan saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.